Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada surah Al-Qiyamah. Sudah memasuki ayat 4. Jadi Al-Qiyamah ini itu sebab turunnya diturunkan seorang pemuda namanya Adi bin Rabi'ah yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah, kapan kiamat dan bagaimana keadaan kiamat? Sehingga turun ayat ini. Bahkan ada sebagian kelompok yang tidak yakin apakah setelah masuk ke dalam kubur, kemudian tulangnya hancur, dagingnya juga hancur, apakah akan dibangkitkan kembali? Ya, ini tidak kita pungkiri. Kebanyakan manusia bukan orang kafir saja, ada beberapa orang yang ragu-ragu juga. Apa mungkin kita bisa dibangkitkan kembali? Padahal contoh-contohnya kan banyak sekali. Artinya contoh Allah menghidupkan seperti melalui mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana menghidupkan orang mati. Jadi ada beberapa orang mati yang dihidupkan oleh Nabi. Salah satunya adalah anak Nabi Nuh alaihissalam, Sam bin Nuh. Ini memberikan pelajaran dan mau'adzah kepada manusia. Kalau manusia sudah mati itu bisa bangkit lagi. Kemudian pada masa Bani Israel, ini juga untuk menunjukkan kepada Bani Israel, kalau hidup setelah mati itu ada. Ada seorang pemuda yang dibunuh pada masa Bani Israel. Dari 12 suku, salah satu dari 12 suku itu dibunuh pemuda itu. Ketika pemuda itu dibunuh, maka salah satu suku itu mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Mereka minta keadilan. Kami mau tahu siapa pembunuhnya ya Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimana caranya ini? Saksi tidak ada, apa-apa tidak ada. Ketika itu Allah menyuruh kepada Nabi Musa alaihissalam, antadbahu baqarah. Kamu kalau mau tahu siapa pembunuhnya, maka sembelihlah seekor sapi. Secara logika, untuk apa sapi ini? Tapi karena Nabi Musa patuh dan taat pada perintah Allah, semua dia lakukan. Kita begitu juga, kalau ada perintah Allah, puasalah kalian, kepu puasa Ramadan, kepu muncing bulan Ramadan, ya. Bolehlah ibu haji, ya. Jangan protes-protes, lakukan saja. Itu sudah disetting oleh Allah, sudah diinikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa puasa Ramadan. Ketika lembu itu disembelih oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa masih tidak tahu juga. Ini untuk apa lembu ini? Untuk apa disembelih? Apa untuk yang pegak kenduri, pegak kuah belangang, ya? Sedangkan tadi ada orang meninggal tadi, gimana ini? Rupanya setelah itu apa pesan Allah? Setelah lembu disembelih, ambil salah satu anggota tubuh lembu ini, kamu pukul mayat tadi. Ya, karena mukul Nabi Musa. Kok suruh pukul mayat? Ya? Karena ini perintah Allah, maka dia lakukan. Ada yang mengatakan paha lembu, ada yang mengatakan telinga lembu, ada yang mengatakan bagian daripada tubuh lembu. Dia ambil itu, dia pukul mayat tadi. Mayat tadi hidup kembali. Ya. Mayat tadi hidup kembali bukan berarti yang menghidupkan mayat itu adalah kaki lembu atau lembu salah satu ini lembu, tidak. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa, melalui lembu tadi. Allah ingin menampakkan pemuda yang sudah mati beberapa hari tadi bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Bisa bangkit kembali. Maka di dalam tafsir itu muncullah di dalam tafsir ini untuk memberikan pelajaran kepada manusia. Yaumul Ba'thi itu ada, hari kebangkitan itu ada. Juga banyak cerita Bani Israel yang sudah hangus mereka 70 orang karena mereka menentang Nabi Musa dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Musa berdoa kepada Allah, hidupkan kembali mereka ya. Ini ada di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ya. Kemudian mereka hidup satu-satu.
Maksud hidup satu-satu apa? Yang ke-70, yang pertama hidup yang ke-70. Yang ke-70 ini melihat yang lain. Sudah menjadi arang semuanya. Akhirnya apa? Hidup yang ke-69, hidup yang ke-68. Mereka bisa melihat satu sama lainnya. Akhirnya apa? Mereka tidak yakin juga kepada hari kebangkitan. Ini sekarang dipertegas oleh Allah pada ayat keempat. Kalau hari kebangkitan itu memang benar ada. Bedanya kau hidup, kemudian mati, kemudian bangkit lagi, itu memang ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut ayat keempat. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bala ini apa? Bala ini artinya benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala benar akan mengumpulkan tulang belulang, akan merakit kembali, mengumpulkan tulang yang sudah hancur, daging yang sudah hancur dikumpulkan kembali. Inilah sebagian penafsir mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau tafsiran yang pertama kita ma'ruf, seorang ketika meninggal dunia rohnya kembali kepada Allah. Tafsiran yang kedua, penafsir mengatakan makna Rabbun di situ, Rabbun adalah Tuhan, bukan Allah, tidak. Tuhan. Tuhan itu siapa? Seperti yang ada di dalam surah Yusuf. Coba kamu tanya sama Tuhanmu dulu, kata Nabi Yusuf. Saya tidak mau keluar dari penjara. Coba tanya sama Tuhanmu. Siapa yang salah? Kumpulkan wanita-wanita yang bermasalah dengan saya. Coba tanya. Saya yang bermasalah atau mereka bermasalah? Apakah saya berbuat dosa atau tidak? Ya, Rabbun itu ada dalam surah Yusuf. Itu bukan Allah artinya apa? Tetapi apa? Tuannya, raja itu Rabbun. Jadi makanya dalam Al-Quran itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Wahai roh-roh yang ada di Illiyin, kembalilah kepada tubuhmu. Ini ketika di padang mahsyar nanti, dibangkitkan di padang mahsyar. Makanya ila rabbiki radiyatan mardiyah. Rabbik di sini adalah yang yang kamu bersama dia, itulah tubuh. Jadi roh itu disuruh kembali kepada tuannya. Maka ketika itu langsung dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama ketika meninggal dunia, kembalilah kepada Allah. Tafsiran yang kedua, bukan Allah maknanya, kembalilah kepada tubuh yang dulu kamu beribadah dengan tubuh itu, dengan kepada Tuhan. Ini makna bala. Jadi bala itu kamu tidak perlu ragu. Tidak perlu ragu deh. Kalau kita yakin kepada Al-Quran, jangan pernah ragu sedikit pun dengan hari kebangkitan. Tidak perlu ragu. Maka apa yang kita lakukan sekarang? Persiapkanlah diri ini untuk dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Jangan sampai dibangkitkan di padang mahsyar tak punya apa-apa. Jangan ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti muncul nafsul lawamah. Apa itu nafsul lawamah? Kata Imam Sawi dalam tafsir beliau, lawamah imma fil khairi wa imma fil syarri. Seorang itu akan mencaci diri dia sendiri, apakah dalam bentuk kebaikan atau kejahatan. Bagaimana kebaikan? Kenapa salat saya sedikit sekali? Kenapa ibadah saya sedikit sekali? Kenapa bacaan Quran saya sedikit sekali? Kenapa tahajud sedikit sekali? Kenapa tidak banyak saya lakukan? Kenapa sedekah sedikit sekali? Ya. Atau fi syarri. Syarri itu kejahatan. Kenapa saya buat kejahatan? Kenapa saya buat ini? Kenapa saya buat itu? Ya. Jadi artinya kalau kita betul-betul yakin pada hari kebangkitan, dari sekarang persiapkanlah diri. Jangan berbuat maksiat. Artinya jangan berbuat maksiat apa? Ketika kita berbuat maksiat, bertadepu katanya, apapun yang kita lakukan nanti ketika dibangkitkan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Apapun yang kita lakukan. Walaupun nanti di padang mahsyar di alam barzakh tidak dimintai pertanggungjawaban dulu. Karena itu kita berada di alam lain, alam yang terputus, Pak. Terputus artinya terputus ibadah, istirahat. Nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar itu baru yaumul hisab. Baru diperhitungkan. Ada amal ibadah kita yang tidak bisa dipakai. Ada amal ibadah kita yang belum ditulis oleh malaikat. Apa itu niat-niat kita? Gitu ya, niat yang belum ditulis, maka ketika itu cepat mandul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berbuat jahat, dia harus mempertanggungjawabkan kejahatannya. Ini ketika yaumul hisab. Ini makna bala di sini. Bala qadirina. Ini kalau kita lihat bala qadirina, betul Allah sanggup. Apanya yang sanggup? Kalau kita merujuk ke dalam kitabnya Sibawayh. Imam Sibawayh adalah seorang pakar nahwu tradisional, pakar nahwu lama, sudah lama sekali beliau. Beliau mengomentari, walaupun pakar nahwu beliau, bukan pakar tafsir. Beliau melihat dari sudut bahasa. Kata beliau, bala qadirin itu jumlahnya belum lengkap lagi. Maka untuk melengkapkan jumlahnya,
Bala qadirina an najma'ahu wa an najma'aha. Saya sanggup, kata Allah, untuk mengumpulkan semua tadi itu. Tulang belulang, daging-daging yang sudah hancur, saya kumpulkan kembali. Sebagaimana kata Allah, ala an nusawwiya banana. Saya sanggup merakit kembali kelingking-kelingking kalian ini, kata Allah. Artinya apa? Kelingking ini kan kecil. Biasanya suatu hal yang kecil itu rumitnya. Kenapa? Di sini banyak sekali tulang-tulang dan saraf-sarafnya. Allah mengatakan apa? Yang kecil yang sulit itu sanggup saya berikan, apalagi yang besar-besar, kata Allah. Apalagi tulang engselmu ini, semua sanggup saya rakit kembali. Yang kecil saja saya rakit tidak pernah salah, kata Allah. Apalagi yang besar. Yang yakin kita juga. Kan sudah dinampakkan dalam Al-Quran. Bagaimana ketika Nabi Uzair alaihissalam melewati sebuah perkampungan. Perkampungan itu sudah hancur, artinya penduduknya tidak ada lagi. Ketika itu Nabi Uzair melihat, apa kata Nabi Uzair? Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ini bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka lagi? Dulu kampung ini ramai sekali orangnya. Sekarang anale. Inilah diungkapkan dalam sejarah-sejarah. Di perkampungan Syuaib. Itu kaum Samud. Kalau seandainya kita bisa hidup kembali pada kaum Samud. Itu kaum Samud itu kan tinggal di dalam satu lembah. Mereka hirup pikuk ini, jualan, buat ini, buat itu. Tapi sekarang tidak ada lagi apa-apa di situ. Bahkan ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, jangan lama-lama di sini. Ini kampung yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal cuma beberapa bangunan saja. Sehingga itu menjadi situs sejarah. Setiap orang yang datang ke situ lihat sebentar kemudian langsung pergi. Kalau kita bayangkan dulu adalah sebuah perkampungan yang nyaman, mereka hirup pikuk di situ. Tapi tidak ada apa-apa lagi sekarang. Itulah yang dilihat oleh Nabi Uzair alaihissalam. Ini dulu kampung ini hebat sekali, sekarang tidak ada apa-apa lagi. Bangunan sudah hancur, semua sudah ini. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Kita jangan salah memahami ayat ini. Kita jangan memahami apakah Nabi Uzair protes kepada Allah. Apakah Nabi Uzair belum sampai ilmu? Tidak. Nabi Uzair mengatakan demikian lil istifsar namanya. Gaya bahasa apa? Klarifikasi. Ya Allah, tolong klarifikasi sebentar ya Allah, supaya hati saya merasa tenang ya Allah. Saya yakin bukan tidak yakinnya, untuk mengklarifikasi saja. Kita sudah yakin. Kita yakin anak kita tidak bohong. Kita yakin anak kita tidak mengambil punya orang lain. Tapi untuk meyakinkan lagi kita panggil anak kita. Buna betul ini demikian apa? Kita cari informasi dari dia. Kita yakin dia tidak berbuat seperti itu. Begitu juga Nabi Uzair alaihissalam. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, nampakkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Ya, ini setelah apa? Setelah berdebat dengan Numrud. Numrud di Pekah Budron dan kalian, Tuhan kamu menghidupkan orang mati. Pernah lihat kamu? Kenapa kamu dakwahi kami? Ya. Ketika itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Ya Allah, perlihatkan saya bagaimana engkau hidupkan orang mati. Maka tamsilan yang diberikan adalah pada burung. Burung 4 burung kamu ambil. Kamu cincang-cincang burung itu. Setelah kamu cincang, kamu aduk-aduk burung itu. Akhirnya apa? Kaki ketukar-tukar semuanya. Ambil daging 4 tumpuk, buat 4 tumpuk. Tumpuk pertama kamu letakkan di gunung pertama, gunung kedua, gunung ketiga sampai gunung keempat. Tsumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kamu panggil burung itu, dia akan berdatangan kepadamu utuh seperti sebelum kamu sembelih dia. Jadi artinya apa? Bulunya tidak ketukar, kakinya tidak ketukar, kepalanya tidak ketukar. Demikian manusia. Ketika berada di dalam satu perkuburan ramai atau kuburan massal, tulang belulangnya sudah hancur-hancur di situ. Apakah akan ketukar kepalanya? Akan ketukar kakinya? Nyotai bedah ni matangkan jarolo ni. Ya. Sangkan poster tu lebih ganteng dia orang mengajak anak ganteng sangat. Tidak ayat. Tidak pernah salah kata Allah. Ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Kenapa tidak pernah salah? Karena Allah meminta pertanggungjawaban semua dari seluruh anggota tubuh kita ini. Ketika di dunia kita ada salat, ada berpuasa, ada patuh kepada Allah, atau kita berbuat maksiat kepada Allah. Jadi makanya mustahil tangan itu akan ketukar dengan tangan orang lain, dan anggota tubuh kita akan ketukar dengan tubuh orang lain, itu mustahil. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ala an nusawwiya banana. Begitu pula kami rakit jari-jari kalian.
Sekarang perhatikan baik-baik kalimat nusawiyah di sini. Nusawiyah tidak sama dengan khalaqa, tidak sama dengan ja'ala. Kalau khalaqa, dia belum ada kemudian menjadi ada. Nabi Adam dulu tidak ada kemudian menjadi ada, itu khalaqa namanya. Apa namanya? Langit dulu tidak ada, sekarang ada, itu khalaqa namanya. Surga tidak ada, kemudian ada, khalaqa namanya. Sekarang ja'ala. Ja'ala itu sudah ada sesuatu, kemudian ada sesuatu yang lain. Makanya Hawa itu ja'ala. Kenapa? Karena Hawa khuliqa min syai'in hayyin. Hawa itu Siti Hawa, istrinya Nabi Adam alaihissalam. Karena diciptakan dari Nabi Adam alaihissalam, diciptakan dari hal yang hidup, ya, maka dinamakan dengan ja'ala. Walaupun sebagian penafsir mengatakan ja'ala sama seperti khalaqa, sama dia. Dua-dua menciptakan dari belum ada menjadi ada. Sudah dua. Yang ketiga, sawa yaswi. Ini Pak, nusawi. Nusawi maknanya apa? Tubuh sudah ada, semua sudah ada, tapi roh belum ada. Ya, ini Pak. Roh itu diberikan kepada Nabi Adam, diberikan kepada janin yang umur 4 bulan, itu namanya nusawiyah. Nusawiyah itu yang menyempurnakan ciptaan. Ciptaan sudah ada tapi belum sempurna. Kita sudah buat rumah, sudah lengkap semuanya tapi cat belum nah, atau dalam belum nah. Finishing istilahnya. Artinya kenapa digunakan kalimat nusawiyah? Supaya manusia teliti. Artinya apa? Begitu telitinya Allah Subhanahu wa taala ketika memfinishing jari-jari manusia. Artinya kalau finishing kan hana talah lip, nyokal gayong, hana talah lip nyokal finishing. Ya. Demikian pula Allah katakan, saya bisa memfinishing jempol jari-jari kalian dengan tidak salah sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa balasannya? Apa tanggapan manusia setelah diberikan ini, dinampakkan semuanya? Bani Israel dinampakkan kalau ada orang mati bisa hidup kembali. Apa respon mereka? Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Kita sudah membahas beberapa pertemuan yang lalu. Kalau di Al-Quran disebutkan al-insan, itu selalu menjurus ke makna negatif. Kalau disebutkan an-nas, itu selalu menjurus kepada makna positif. Mana contohnya? Al-Quran itu hudan linnas. Al-Quran petunjuk bagi manusia yang menggunakan akalnya dan hatinya. Kalau tidak menggunakan akalnya dan hatinya, jangan pernah harap Al-Quran jadi petunjuk bagi dia. Tidak pernah membaca Al-Quran, bagaimana Al-Quran jadi petunjuk bagi dia? Apalagi tidak memahami Al-Quran, bagaimana mau menjadi petunjuk? Belum petunjuk Al-Quran. Bagaimana petunjuk Al-Quran kita tidak pernah baca Al-Quran? Bagaimana petunjuk Al-Quran kalau kita tidak pernah memahami Al-Quran? Makanya Al-Quran itu hudan linnas. An-nas itu adalah makna positif. Kemudian al-insan itu makna negatif. Allah menciptakan manusia, khalaqal insan. Di mana letak negatifnya? Setelah menciptakan manusia dengan sedemikian rupa, manusia lupa kepada penciptanya. Kan makna negatif. Setiap makna al-insan dalam Al-Quran selalu menjurus kepada makna negatif. Ya, ini begitu juga. Artinya apa? Ada orang-orang tertentu yang seperti ini merespon, dan ada orang tertentu yang merespon. Ya, ini kalau kalimatnya al-insan. Artinya ada sekelompok manusia yang tidak yakin kepada Allah. Tapi kita tidak perlu ragu juga, ada sebagian kelompok yang yakin kepada Allah. Ini kita ngomong kelompok yang tidak yakin kepada hari kebangkitan. Apa yang mereka lakukan? Bal yuridul insanu liyafjura amama. Mereka ketika diberikan tamsilan ini, di depan mereka langsung ada orang mati, orang meninggal langsung, bukan menjadi tamsilan bagi mereka. Di depan mereka itu ya seperti tadi dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang mati dihidupkan kembali. Ini bukan menjadi pelajaran bagi mereka, tetapi apa? Makin bertambah fujurnya. Liyafjura amamahu. Liyafjura ini begini. Kalau di dalam tafsir Al-Baghawi, apa kata Imam Baghawi? Yuqaddimu dzamba wa yata'akharu fit taubah. Jadi dia itu yuqaddim adzamba, selalu berbuat dosa. Wa yuakhir at-taubah, dan dia selalu mengulur-ulurkan waktu untuk bertaubat. Ini masuk kelompok ini. Maka kelompok yang dia tobat, Allah hendak tobat, dia masuk kelompok pembangkang. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Kalau dia tahu ada hari kebangkitan, maka dia sudah mempersiapkan diri sekarang. Harus begatnya. Kan persiapan namanya. Seorang yang tahu dia itu setelah diumumi, Bapak tahun ini berangkat haji ya Pak ya. Ya.
Dia kan mempersiapkan semuanya, duit yang kurang dia persiapkan baju dan lain sebagainya, koper dan lain sebagainya. Untuk apa? Mau berangkat sebentar lagi. Begitu pula kita yang meninggal pasti. Tidak ada orang yang tidak yakin terhadap meninggal dunia. Semua yakin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang tidak yakin. Kenapa tidak ada yang tidak yakin? Dulu ada orang hebat-hebat hidup, sekarang ada lagi mereka. Sudah berganti terus. Ini sesuai dengan firman Allah. Inna narithul arda wa man 'alaiha. Ini bumi ini saya wariskan, bukan punya kamu ini, kata Allah. Kalau punya kamu, ketika kamu hidup itu punya kamu, sampai di padang mahsyar itu punya kamu juga, tapi tidak, kata Allah. Punya kamu ketika kamu masih ada umur. Kalau kamu tidak ada umur lagi jadi punya orang lain, ya enggak? Makanya bumi ini, harta ini, jabatan ini semuanya saya wariskan kepada orang lain. Kalau kamu sudah uzur untuk orang lain, kamu sudah meninggal untuk orang lain, harta begitu juga yang banyak. Jadi artinya apa? Persiapkanlah hidup setelah mati. Apapun yang bisa kita lakukan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada juga di dalam tafsir As-Sa'di, apa kata beliau? Fujur itu apa sebenarnya? Fujur itu ini liyafjura amama. Fujur itu berbuat dosa ma'at ta'ammudi. Ta'ammud itu apa? Ipeke-peke. Ya, namanya. Artinya apa bahasa Indonesianya? Jadi dia sudah tahu tapi dia buat lagi. Ya. Sudah tahu ini tidak benar tapi dia buat lagi. Dia tahu ada kematian tetapi tidak mau tahu dia. Kapan dia mau tahu? Ketika dia sudah merasai kematian itu sendiri baru dia mau tahu. Sebelum dia mati tidak mau tahu dia. Fir'aun apakah tidak tahu kalau dia akan mati? Tahu, kenapa tidak tahu? Ketika kejadian ular Nabi Musa membuka mulutnya, di situ saja sudah berapa orang Bani Israel dan suku Kipti yang mati. Kenapa? Karena mereka takutnya luar biasa dan berdesak-desakan sehingga apa? Mereka mati. Dan dilihat oleh Fir'aun dan lain sebagainya. Dan dia yakin setiap yang hidup itu akan mati. Dia yakin betul. Tetapi dia tidak mau tahu. Ya. Kapan dia mau tahu? Ketika dia mengalaminya sendiri. Ketika kita mengalami sendiri kematian, baru ada pun oh my Allah, lu yakin ya Allah. Aku yakin lah. Ketika orang tak yakin rumah ketabrak, anak yakin rumah ketabrak. Ketika ketabrak, yakin lu, ya Allah. Kepulau maka ketabrak ya. Jadi artinya sesuatu itu kita yakin ketika kita mengalaminya. Kalau belum mengalami kita tidak pernah yakin sama sekali. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa demikian? Sehingga mereka mengatakan yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Orang kiamat pajan, anak punya dakwah kamu, ya, maka kalau kita mendakwahi kelompok tertentu maksudnya apa? Kelompok yang tidak yakin pada hari kebangkitan, kelompok yang berbuat maksiat, kelompok yang peke-peke, dia sudah tahu maksiat itu ini tapi dia buat. Kelompok yang peke-peke dia tahu salah itu wajib tapi tidak mau lakukan, peke-peke ni. Bahkan ketika kita mengajak, mari kita salat, mari beribadah, siapkan hidup setelah mati. Apa kata mereka? Ayyana yaumul qiyamah. Pajan orang kiamat tu. Kamu cerita apa pajan orang kiamat? Ini seperti Adi bin Rabi'ah. Kapan kiamat itu ya Rasulullah? Bagaimana kiamat ya Rasulullah? Ya dia tanya orang. Bahkan ada satu sahabat lagi bertanya, ya Rasulullah, mata al-qiyamah. Kapan hari kiamat? Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Kamu jangan tanya kapan kiamat. Kamu udah siap apa belum? Kalau sekarang kamu mati, kamu udah siap? Belum. Persiapkan mati dulu. Kiamat itu akan terjadi kata Rasulullah. Tetapi kamu masalahnya, kamu belum siap untuk matinya. Maka sekarang persiapkan diri untuk mati. Makanya kalau istilah Imam Al-Ghazali, ada sebuah konsep beliau. Kalau orang itu sudah siap mati, sudah siap dia mati, artinya dia tidak ada masalah apa-apa dengan Allah dan dengan manusia, tidak ada masalah. Tapi kalau orang takut mati, nyelam detiknya mati, baik jino, berarti dia ada masalah dengan masyarakat. Dia ada masalah dengan orang lain. Dia ada masalah dengan dunia yang belum terselesaikan. Jadi makanya ada dua tipe orang. Ada orang yang takut mati, ada orang yang dipanggil kapan saja dia sudah siap. Dipanggil sekarang siap. Kenapa? Karena tidak ada masalah lagi dengan ibadahnya. Ibadah tidak dia lakukan, perintah Allah dia lakukan, yang dilarang Allah dia tinggalkan. Tapi ketika orang takut mati, itu ada dua. Bisa saja nanti kebaikan dia belum dilakukan, kejahatan banyak dilakukan. Yang kedua, itulah hukum dunia. Dia masih cinta kepada jabatannya. Ini kalau saya meninggal, siapa yang kelola perusahaan? Siapa yang kelola ini? Siapa yang kelola ini? Dia tidak tahu kalau ada kehidupan yang lebih dahsyat lagi daripada itu. Dia tidak tahu kalau ada tanggung jawab yang lebih dahsyat lagi dibandingkan dunia yang kecil ini. Itu kan lebih dahsyat lagi. Di alam barzakh tanggung jawabnya lebih dahsyat lagi.
Di padang mahsyar tanggung jawab lebih dahsyat lagi. Artinya ini kan cuma cilik-cilik istilahnya, Pak. Illa mata'ul ghurur, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya, Pak. Ya, ini dia baru tahu diri sekarang ya, Pak. Ini kalau ada terjemahan saya minta untuk diterjemahkan. Saya ingin lihat bagaimana penerjemah menerjemahkan ayatnya. Fa'idha barikal basar. Ini bacaannya boleh dua. Ada yang membaca fa'idha barikal basar, satu. Fa'idha barakal basar, dua. Berarti boleh dibaca barika, boleh dibaca baraka, karena ada dua qiraat. Kita baca yang ma'ruf-ma'rufnya saja, Pak. Fa'idha barikal basar, karena dalam Al-Quran semua tertulis barika. Tapi kalau dibaca baraka itu qiraat. Fa'idha barakal basar, ya, cuma dibaca. Ya, ini sudah tidak sesuai dengan maknanya ya. Yang sesuai dengan maknanya, fa'idha barikal basar. Apabila mata itu dia melihat petir. Ini kalau dalam tafsir Jalalain, dia melihat petir. Apa maksud melihat petir? Sehebat apapun seorang itu, kalau sudah suglantu, nya gorong kiamat lah, tu glantu, yo kerleh. Ya, fa'idha barikal basar. Tidak usah jauh-jauh kata Allah. Kamu lihat petir saja, mendengar suara glantu saja, kamu takutnya luar biasa. Ya. Artinya ketika suara petir, tidak usah masalah kematian baik-baik pikir kematiannya. Kamu mendengar suara glantu, maka kamu akan teringat kepadaku. Ya, ini satu. Ya. Yang kedua, fa'idha barikal basar. Di dalam tafsir Al-Baghawi, apa kata beliau? Apabila mata itu melihat hal gaib, ya, siapa yang gaib itu? Para malaikat yang berada di samping dia. Baru dia yakin betul. Maka perlu kita yakini, setiap kita ketika akan meninggal dunia, kita akan melihat malaikat yang berada di samping-samping kita. Mandu dah kalian, Pak. Walaupun anu hana di sinan, sanak family hana, malaikat pastina di sinan. Kenapa? Karena malaikat itu dia menunggu-nunggu. Ini tugas siapa ini? Maka malaikat mengatakan apa? Waqila man rak. Sekarang ini dia siapa yang ngurus dia? Ya, siapa yang ngurus dia? Kata malaikat itu dia lihat tang urung pupuk dosa. Ketika dikatakan dia orang pupuk dosa, maka malaikat yang baik-baik tadi naik ke atas, Pak, naik ke atas. Itu urusan malaikat ini, Pak. Ketika itu malaikat ini mengatakan kepada si fulan itu, "Oh, khuruji, keluar, cepat-cepat keluar." Ayak kalian drone. Tapi ini bukan rusak gom, demi juga. Ya, Pak. Sehingga dia bawa apa? Bikisain natin, kain kafan yang bau busuk. Maka kalau seorang ketika mau meninggal dunia, dia mencium kain kafan bau busuk, ya hati-hati saja. Artinya apa? Pintu-pintu neraka itu sudah nampak sama dia, walaupun dia belum dimasukkan ke dalam neraka lagi. Tapi nanti kalau seandainya malaikat baik-baik, waqila man rak, kata malaikat, oh ini urusan saya ini, kata malaikat. Kenapa? Dia ahli ibadah, orang hana masalah, orang ini, orang itu, hana baju haram dan lain sebagainya. Sekarang kamu pergi. Maka malaikat ini bitufatin minal jannah. Dia memberikan kabar gembira tentang surga. Kamu akan masuk dalam surga. Kamu tenang saja kamu. Ya, nih Pak. Kata malaikat itu, farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Sekarang waktunya istirahat. Kamu sudah susah sekali kamu di dunia. Kamu sudah ini, sudah itu. Sekarang keluar kamu cepat. Kamu tenang sekali kamu. Apa namanya jiwa kamu? Farauhun wa raihan. Apa itu raihan? Kamu sedang memetik apa namanya hasil yang sudah kamu lakukan di dunia dulu. Kamu tenang saja kamu. Wa jannatun na'im. Surga jannatun na'im sedang menunggu. Maka dengan cepat sekali roh itu keluar dari tubuhnya dan diambil oleh malaikat dibawa ke atas. Imerempah malaikat, Pak. Di dalam riwayat itu disebutkan tidak ada langit yang tidak terbuka, langit 1 sampai langit ke-7, kecuali para malaikat mengucapkan kepada dia salamun alaika. Selamat kamu. Ya. Dan dia berdoa terus kepada Allah, ya Allah ampunilah dosanya. Sehingga roh itu dia sujud, kemudian Allah mengatakan berikanlah tempat dia ini, tempat ini dan lain sebagainya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna faidah barikal basar. Jadi boleh dibaca faidah barikal basar atau faidah barakal basar. Kemudian yang selanjutnya tadi sudah kita katakan juga indal maut ya. Yang dimaksudkan barakal basar itu ketika yang pertama melihat petir. Yang kedua ketika dia meninggal dunia. Itu makna faidah barikal basar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita melihat punya Imam Jalalain di sini bagaimana? Dahisha wa tahayyara lima ra'a mimma kana yukadzibu bihi.
dia akan, ya ini baru bisa kita pakai yang ini. Matanya terbelalak dan takjub dan takut. Melihat apa? Melihat yang dia pungkiri dulu. Ya, Pak. Apa yang dia pungkiri dulu? Dia memungkiri kalau ada hidup setelah mati. Maka ini kejadiannya. Yang pertama dia melihat petir langsung. Yang kedua dia meninggal. Ketika meninggal baru dia yakin. Yang ketiga, ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti, dia melihat padang mahsyar yang belum pernah dilihat oleh matanya. Dia melihat manusia dikumpulkan oleh Allah, jama'nakum wal awwalin. Orang-orang dulu kamu saya kumpulkan dan orang-orang. Dia lihat dengan matanya. Akhirnya dia heran, wah betul rupanya. Kejadian ini betul rupanya. Ini sama seperti kita bermimpi jak wajib, tak hana mungkin wajib, hana mungkin jak wajib, hana mungkin tapi ada pengalaman. Tiba-tiba mungkin dia dah jauh, atau mungkin dah jauh. Tamat hajar aswad rumah betul bagi kamu lupa. Kita pergi ke Kaabah rumah betul berarti. Masjidil Haram betul bagi. Nyu yang nala gampang-gampang kenyu lagi nyu bagi. Akhirnya saya sudah pergi sendiri dan mengahannya Pak. Ya. Begitu pula orang ini. Jadi dia itu terbelalak melihat rumahnya betul ya. Maka beruntunglah orang yang membaca Al-Quran. Informasi kejadian itu sudah diinikan dalam Al-Quran. Orang yang tidak pernah baca Al-Quran, dia itu lebih terkejut-kejut lagi. Apa ini? Kenapa begini? Kenapa seperti ini? Ya. Maka dalam Al-Quran disebutkan apa? Ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar nanti, ini dalam tafsir munculnya Pak. Jadi padang mahsyar itu ibarat ardun bayda, putih semuanya Pak. Tidak ada tiang, tidak ada bangunan, tidak ada gunung, tidak ada apa namanya? Inilah penjelasan ayat la tara fiha iwajaw wala amta. Jadi di padang mahsyar itu tidak ada yang berkelok-kelok, ada lurus semuanya. Ya sedikit lagi. Kita lanjut sedikit lagi. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar. Ini apa khasafal qamar? Makanya salat gerhana bulan itu namanya salat khusuf. Salat gerhana matahari namanya kusuf ya, Pak. Kusuf, khusuf. Kalau khusuf itu bulan hilang cahayanya. Kenapa bulan hilang cahayanya? Bulan itu dia mendapatkan cahaya. Kenapa dia bercahaya? Karena dia mendapatkan cahaya dari matahari. Karena posisi bulan itu ditutup oleh bumi. Bulan, bumi, kemudian matahari. Ketika matahari mengeluarkan cahaya, cahaya itu tidak sampai ke bumi. Tidak sampai tidak sampai ke bulan. Karena tidak sampai ke bulan, maka bulan tidak bercahaya. Karena bulan tidak bercahaya, ini namanya wa idza khasafal qamar. Maka gelap semuanya. Tetapi ketika posisi bulan itu dekat dengan matahari, maka dia bercahaya. Maka salah satu ciri-ciri kiamat, tanda kiamat, bulan tidak mengeluarkan cahaya. Kenapa tidak mengeluarkan cahaya? Karena matahari juga tidak mengeluarkan cahaya. Inilah yang Allah katakan, wa idza jumi'al wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Saya kumpulkan matahari dan bulan menjadi satu. Ini ada beberapa pelajaran di sini. Pelajaran yang pertama, matahari dan bulan patuh dan taat kepada Allah apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan. Artinya apa? Diperintahkan untuk menyatu dia, Pak. Ini yang pertama. Artinya apa? Manusia saja, kenapa tidak patuh kepada Allah? Bulan saja, matahari saja dia patuh kepada perintah Allah. Masa manusia tidak patuh kepada perintah Allah? Ini yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri kiamat nanti memberikan pelajaran kepada kita. Kalau matahari tidak mengeluarkan cahaya lagi, Pak, bulan juga tidak. Dua-dua mereka itu muncul dari sebelah barat. Jadi matahari dan bulan muncul dari sebelah barat. Dua-dua tidak mengeluarkan cahaya. Kemudian ada yang ketiga. Ya, tadi kita bilang dua. Ada yang ketiga. Ibnu Abbas mengatakan bulan dan matahari itu diadu oleh Allah, kemudian setelah itu menghantam air. Sehingga semua kering. Kita jangan terbayang, air itu air yang ada di bumi saja, tidak. Di planet lain banyak yang ada air. Artinya apa? Air yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bumi ini kecil sekali. Ada tempat yang lain tidak kita tahu sumber-sumber air. Matahari dan bumi ini diadukan oleh Allah, kemudian dilemparkan ke lautan. Kemudian lautan kering, semua kering. Ketika itu baru meledak. Ini pemahaman yang ketiga. Wa khasafal qamar. Maknanya adlama wa dhahaba tau'uhu, gelap gulita. Makanya kiamat itu kapan Allah mengangkat gunung diangkat ketika semua sudah gelap gulita baru diangkat. Mana buktinya?
Wasuyiratil jibal. Kalimat suyirat maknanya apa? Sara yasiru, artinya berjalan malam. Maknanya seorang yang menyaksikan hari kiamat itu, walaupun dia menyaksikan hari kiamat, dia tidak bisa melihat gunung itu diterbangkan oleh Allah. Kenapa? Kejadiannya di malam hari. Kenapa malam hari? Karena cahaya bulan tidak ada lagi, cahaya matahari tidak ada lagi. Ini seperti yang Allah lakukan kepada pembangkang Nabi Lut alaihissalam. Apakah pembangkang Nabi Lut ketika diangkat oleh malaikat Jibril ke atas, mereka melihat ke bawah, mereka bisa melihat dengan matanya? Tidak. Allah mengatakan fatamasna ala ayunihim, mata mereka semua saya congkel semua keluar. Sehingga kejadian ketika diangkat oleh Allah, oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, mereka tidak tahu apa-apa. Rumah lagi gempa, goyang. Mereka tidak tahu kampung yang diangkat ke atas. Kapan mereka tahu? Ketika dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihantam ke bawah. Maka lokasinya di Yordania. Maka kenapa namanya Laut Mati? Hanya aja udah sesuatu di situ, Pak, susah hidupnya. Maka namanya Laut Mati. Setelah diselidiki, rupanya di situ ada kehidupan dulu. Kaum Nabi Lut alaihissalam yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya dihantam ke bawah. Setelah dihantam diturunkan wa amtarna alaihim hijaratan minas sama. Kami turunkan hujan batu dari langit. Sehingga kampung mereka setelah jatuh, tanah semua ditutup lagi dari batu-batu jahanam. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini makna wa khasafal qamar. Satu lagi ya. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Matahari dan bulan saya satukan, kata Allah. Ini ada beberapa versi seperti yang kita ungkapkan tadi. Ada disatukan itu cahayanya tidak ada lagi. Ada disatukan itu akhirnya apa? Diadu matahari dan bulan. Ada disatukan itu untuk apa? Dua-dua akan dilemparkan ke lautan. Lautan jangan terbayang kita lautan di sini saja. Ada lautan lebih luas lagi dari lautan ini. Dihantam ke lautan itu sehingga menjadi kering semuanya dan panas, tidak ada apa-apa lagi, baru diledakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru gunung-gunung itu ditarik semua dari bumi, dan lempengan-lempengan itu semua terbuka semuanya. Ya, satu lagi. Ya, ini satu lagi kita. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Ya, kita sampai ke situ. Ketika itu manusia baru, tadi dia kan tidak yakin. Mana ada hari kebangkitan? Panena orang kebangkitan, panena kiamat, panena kematian, panena nyo, panena je. Ketika dia langsung melihat bumi ini gelap semuanya, baru dia katakan ainal mafar, hotap belum. Mau lari kemana? Ada belum. Kalau tsunami kita bisa lari dari perkampungan yang ada lautannya, kita lari ke pegunungan. Nah, belum. Hotap belum. Semua lempengan terbuka semuanya, hotap belum. Ainal mafar. Mereka mengatakan ainal hotap belum. Baru ketika itu mereka sadar. Ya. Ini kan al-insan juga. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Ini mafar ini bisa dua, bisa beberapa makna. Ainal mafar, bagaimana cara menyelamatkan diri dari kiamat ini? Satu. Yang kedua, bagaimana cara lari dari Allah dan lari dari api neraka ini? Ainal mafar, hom yaplung danya. Bagaimana cara lari dari Allah? Bagaimana cara lari dari api neraka? Ini makna ainal mafar. Ada yang mengatakan itu seperti tadi Pak al-firar. Al-firar itu artinya mau lari kemana kita? Ada nggak pilihan lain supaya kita tidak seperti ini? Ada nggak pilihan lain? Hom yaplung bumoho, bumi mana lagi kita mau lari? Yang diledakkan oleh Allah dalam Al-Quran itulah bumi ini. Walaupun yang lain juga diledakkan, tetapi konsentrasinya adalah bumi ini. Gunung-gunung ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lempengan itu terbuka semuanya. Wasuyiratil jibal. Gunung itu diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'asfin manusia itu seperti apa? Ka'asfin ma'kul. Seperti kapas yang diterbangkan. Seperti farashim mabthus. Faras kupu-kupu yang tidak tahu arah kemana dia mau diterbang. Ketika diterbangkan tidak tahu lagi arah dia, kemana tujuannya. Ya, ini sama juga ketika terjadi kiamat nanti. Saya rasa cukup sekian ya. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya ini masih juga tentang ini. Kalla la wazar. Ini ingin menjawab apakah bisa lari atau tidak. Ya, dijawab oleh Allah. Makanya uniknya Al-Quran. Ketika seorang dia macam-macam dalam Al-Quran, saya ingin buat ini, dijawab oleh Allah. Kamu tidak bisa buat. Saya kemana mau lari, dijawab lagi oleh Allah. Ketika ada masalah ini, bagaimana kapan kiamat, bagaimana, dijawab langsung oleh Allah. Itu dalam Al-Quran. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.